Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mama Rona. Hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana sih kita mewujudkan impian kita untuk daftar haji sebagai bentuk kewajiban kita sebagai umat muslim, di mana kita diwajibkan untuk berhaji. Nah, bagaimana sih kita mewujudkan impian tersebut? Kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi tips menabung dana haji lewat aplikasi Bibit. Ini saya sudah install aplikasinya. Bisa kita buka aplikasinya. Seperti ini tampilan awal home-nya. Kita ke portofolio. Di sini sudah ada dana haji 0 rupiah. Tapi saya akan buat yang baru. Bagaimana cara membuat portofolio seperti ini? Kita buat baru. Kita scroll ke bawah, nanti akan ada plus tambah portofolio. Ini kita klik. Di sini ada berbagai macam icon. Jika kita ingin liburan, kita bisa pilih icon liburan. Jika kita ingin beli mobil, bisa pilih gambar mobil, atau kalau ingin rencana mau membuat rumah, bisa pilih rumah. Karena kita hari ini membahas ingin daftar haji, kita akan klik yang gambar Ka'bah, kita terapkan. Ini kita tulis dana haji. Setelah kita tulis portofolionya dengan nama dana haji, berapa uang yang harus terkumpul? Sebesar 25 juta. Jika kita ingin mendapatkan porsi hajinya, kita harus mengumpulkan dulu 25 jutanya. Dan saya itu ingin mencapai tujuan ini 5 tahun, semisal 5 tahun di tahun 2025 kita buat tanggalnya di Desember, jadi 5 tahunan, biar bisa jadi pas 5 tahun. Kita pilih oke, kita lanjut. Nah, di sini dalam waktu 5 tahun, kalau kita ingin berniat daftar haji, kita direkomendasikan untuk menyisihkan sebesar Rp370.000 per bulan. Angka Rp375.000 per bulan menurut saya itu worth it ya. Menurut saya bisa diusahakan nominalnya. Jika kita memang ingin dan bersungguh-sungguh, insya Allah bisa menyisihkan dana segini untuk kita mendapatkan porsi haji, di mana kita berharap kita bisa menunaikan ibadah haji suatu saat nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Kementerian Agama. Nah, di sini kita kalau memilih rekomendasi nabung rutin per bulan menggunakan rekomendasi Robo, kita direkomendasikan nabung sebesar Rp370.000 dengan alokasi dana pasar uang 12%, obligasi 70%, saham 18%. Nah, jika kita pilih reksadana sendiri, kita lanjut. Mulai investasi sekarang, bisa kita pilih produknya. Ini nanti saya akan memilih obligasi, karena obligasi itu imbal hasilnya lebih tinggi daripada pasar uang, di atas 6%, dan resikonya tidak sebesar saham
yang bisa fluktuatif, apalagi di era pandemi seperti ini, yang hari ini hijau besok bisa merah. Jadi untuk jangka 3-5 tahun sebaiknya itu memilih produk seperti obligasi saja. Nah, di sini saya itu kan referensinya syariah, jadi di sini ada obligasi syariah atau suku syariah. Nah, saya akan memilih majoris suku negara Indonesia. Rata-rata obligasi majoris suku negara Indonesia ini dimasukkan ke suku Indonesia, tidak ada suku korporasi. Jadi kalau suku korporasi kan terkadang ada gagal bayar. Kalau suku retail Indonesia biasanya sudah terjamin oleh undang-undang dan biasanya tepat waktu. Nah, suku itu apa sih? Suku adalah ini ya, saya bukakan. Suku negara retail adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, mudah terjangkau, dan menguntungkan. Karakteristik suku retail itu diperuntukkan untuk individu warga negara Indonesia, pengelolaan investasi dengan prinsip syariah, pemesanan bisa mulai dari 1 juta karena kita menggunakan reksadana. Reksadana itu kan percampuran dari macam-macam suku. Kalau kita pesan sukunya langsung itu mulainya dari 1 juta, tapi kalau reksadana itu tadi bisa mulai dari 10.000 ya. Dan tenor tergantung tenornya itu ada yang 3 tahun, ada yang beberapa tahun, tergantung ini suku yang akan dikeluarkan. Kalau ini kan pengertiannya suku SR014, jadi di sini ada tenor 3 tahun dan imbalan tetap dibayarkan setiap bulan, dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. Nah, kesesuaian syariah dari suku retail ini, suku retail dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maisir, judi, gharar, ketidakjelasan, dan riba, serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Penerbitan suku retail menggunakan struktur akad ijaro, asset to be leased. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara untuk disewakan kepada pemerintah, serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Imbalan berdasar dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut. Jadi suku retail itu adalah untuk pendanaan proyek. Semisal negara Indonesia membutuhkan jembatan. Nah, jembatan ini dibiayai oleh masyarakat yang membeli suku SR014. Nah, orang-orang yang membeli SR14 ini dikumpulkan jadi satu, itu akan dibuatkan PT, yang PT tersebut membuat jembatan. Nah, jembatan itu disewakan kepada pemerintah. Jadi kita itu menerima hasil sewa dari pemerintah. Jadi lebih halal, tidak mengandung unsur riba, judi, dan ketidakjelasan yang lainnya. Nah, kita kembali lagi ke obligasi. Di obligasi suku negara Indonesia ini kita bisa minimal pembelian 10.000. Jadi kalau bulan ini kita nggak bisa membeli 370 seperti yang direkomendasikan itu Robo kemarin, kita bisa membeli minimal 10.000. Sangat mudah ya, cuman 10.000 kita sudah bisa memulai investasi atau memulai menabung sebagai langkah nyata, sebagai langkah kecil kita tapi nyata
untuk mewujudkan cita-cita kita. Kita bisa beli, ya saya setuju, bayar sekarang, boleh pakai apapun. Yang di sini ada transfer bank, GoPay, Bank Jago, dan Link Aja. Nah, sekarang kita kembali melihat itu tadi pilihan kita kan di obligasi majoris suku Indonesia Retail. Nah, di sini kita bisa melihat itu sebenarnya portofolio yang di dalam majoris suku negara Indonesia itu apa sih? Ini ada SBSN seri PB S022 sampai SBSN seri PB027. Memakai reksadana ini kinerjanya selama 3 tahun terakhir itu seperti apa? Sebenarnya contohnya ini, jika kamu investasi setiap bulan sebesar 1 juta rutin per bulan sejak berapa tahun yang lalu, 3 tahun, maka kamu akan mendapatkan 41.190.963. Nah, ini jika kamu investasi di Aspiring Syariah Fixed Income dengan 1 juta rutin per bulan selama 3 tahun mendapatkan 41 juta. Berarti returnnya lumayan ya, ada 6 juta. Keuntungannya ini adalah kinerja masa lalu. Kita tidak akan pernah tahu di masa depan, tapi dengan masa lalu itu kita bisa menilai kinerja sebuah reksadana. Nah, ini ada beberapa pilihan reksadana. Silahkan dipilih sesuai keyakinan masing-masing. Contoh lagi, semisal ini sukunya itu rata-rata suku korporasi ya, suku Sampurna, suku Indosat, suku Perum Pegadaian, suku Mora Telematika Indonesia, suku Sarana Multi Infrastruktur, suku Perusahaan Listrik Negara, suku Pemerintah, suku El Nusa, dan suku XL Aksiata. Nah, di sini semisal karena ini kinerjanya sudah tercatat sampai 10 tahun, kita coba hitung aja ya di sini. Semisal kita nabung 200.000 selama 10 tahun, memakai reksadana pendapatan tetap mandiri Investa Dana Syariah, itu kita bisa mendapatkan nilai 31.507.431. Jadi tidak ada alasan ya kita pendapatan saya kecil, pendapatan saya itu minim, saya nggak bisa nabung, saya nggak bisa haji, saya nggak bisa ambil porsi haji. Nah, asal kita mau, kita yakin, bismillah, Allah memudahkan, insya Allah kita bisa menyisihkan per bulan sebesar 200.000. Ya, walaupun semisal kita sanggupnya 10 tahun menabung, ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha. Jadi seandainya kita meninggal pun, Allah juga sudah tahu usaha kita dalam menilai kesungguhan kita menetapi rukun Islam yang 5 itu, yang merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah, demikian kiat-kiat menabung untuk mencapai dana haji lewat reksadana di Bibit. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, informasinya kurang tertata rapi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga mesti belajar. Semoga kedepannya saya juga menjadi lebih baik. Nah, jika kalian ingin
mendapatkan uang sebesar 25.000 dari Bibit, kalian bisa menggunakan kode referral saya, yaitu Mama Rona. Nanti kamu akan mendapatkan uang sebesar 25.000. Lumayan ya, buat akun. Nanti sudah bisa beli reksadana yang kayak tadi majoris suku Indonesia itu kan bisa mulai dari 10.000. Kalau sudah punya cashback dapat poin cashback 25.000 kan ya lumayan ya, untuk nanti bisa tambah-tambahan beli reksadananya. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.